Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kemudian salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya dan juga pengikutnya hingga akhir zaman. Di sini akan saya uraikan beberapa pertanyaan mengenai filsafat. Ya, dalam video ini ada 3 pertanyaan penting terkait filsafat untuk akademis ya. Mengapa? Yang pertama, mengapa filsafat itu penting bagi akademis? Kemudian yang kedua, batasan apa saja yang tidak boleh dilanggar bagi para mahasiswa dalam mempelajari ilmu filsafat. Kemudian pertanyaan yang ketiga, mengapa para ulama terdahulu ya dari Ahlus Sunnah sangat keras melarang kita untuk mempelajari filsafat, untuk mempelajari ilmu-ilmu filsafat. Ya. Yang pertama kita uraikan dulu mengapa filsafat itu penting bagi akademis. Mengapa filsafat itu penting bagi akademis? Ya, karena ada di sini setidaknya ada 5 alasan. Ya, walaupun masih banyak alasan-alasan yang lain, akan tetapi di sini saya menjawabnya sebanyak 5 alasan. Yang pertama yaitu membantu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis. Ya, dengan belajar filsafat kita akan mampu mengembangkan kemampuan kita, ya, kemampuan kita lebih berpikir secara kritis dan juga secara analitis, lebih berkembang. Yang kedua, memungkinkan pemahaman yang lebih dalam tentang konsep dasar dan prinsip-prinsip ilmiah. Ya, dengan belajar filsafat akan lebih memungkinkan kita untuk lebih memahami yang lebih mendalam ya tentang konsep-konsep dasar dan prinsip-prinsip ilmiah. Yang ketiga, membantu memahami konteks sejarah dan budaya dari berbagai disiplin ilmu. Ya. Dengan mempelajari filsafat, kita lebih memahami konteks sejarah dan budaya ya, dari berbagai disiplin-disiplin ilmu yang lain. Kemudian alasan yang keempat, yaitu meningkatkan kemampuan berargumentasi dan berdiskusi. Ya, dengan belajar filsafat, kemampuan kita akan lebih berkembang, ya, lebih dapat ditingkatkan lagi untuk berargumentasi dan juga berdiskusi. Ya, dengan belajar filsafat kita lebih dapat meningkatkan kemampuan dalam berdiskusi dan berargumentasi. Kemudian alasan selanjutnya yang kelima yaitu membantu memahami etika moral dalam penelitian dan aplikasi ilmiah. Yaitu 5 alasan mengapa filsafat itu penting bagi akademis. Akan tetapi ya, dalam belajar filsafat tentu ada batasan-batasan yang harus kita perhatikan ya. Batasan-batasan apa saja yang tidak boleh dilanggar oleh mahasiswa muslim ya dalam mempelajari filsafat. Ya, ini
tidak boleh dilanggar, ya, batasan yang tidak boleh dilanggar. Setidaknya ada 5 alasan yang akan saya kemukakan di sini. Yang pertama, tentunya tidak boleh bertentangan dengan ajaran Islam, ya. Dalam mempelajari filsafat, kita harus punya pondasi Islam, ya, agar tidak bertentangan. Apabila bertentangan maka tidak boleh kita ambil, ya, ilmu filsafat tersebut, karena bertentangan dengan ajaran Islam dan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua, tentu tidak boleh mempertanyakan, ya, tidak boleh mempertanyakan atau mengubah kebenaran Al-Quran dan Al-Hadis, ya, karena Al-Quran dan Hadis, ya, Al-Quran dan Hadis ini sudah mutlak kebenarannya. Jadi kita tidak boleh mempertanyakan ataupun mengubah kebenaran dari Al-Quran dan Al-Hadis tersebut. Jadi ini tidak boleh dilanggar, ya. Kemudian yang ketiga, apa saja yang tidak boleh dilanggar, yaitu menganggap filsafat sebagai sumber kebenaran yang lebih tinggi daripada Al-Quran dan As-Sunnah, ya, karena Al-Quran dan As-Sunnah ini adalah sumber kebenaran yang paling tinggi, sehingga saat mempelajari filsafat tentu kita tidak boleh menganggap filsafat sebagai sumber kebenaran yang lebih tinggi. Itu alasan yang ketiga mengapa, itu batasan, ya, batasan yang tidak boleh dilanggar, ya. Tidak boleh dilanggar oleh mahasiswa muslim dalam mempelajari filsafat. Kemudian alasan yang keempat, ya, seorang mahasiswa tidak boleh menggunakan filsafat untuk membenarkan perilaku yang bertentangan dengan Islam, ya, dengan ajaran Islam. Tentu ini sangat penting dan tidak boleh, ya, seorang mahasiswa menggunakan filsafat untuk membenarkan perilaku yang tidak Islami, ya. Sebagai contoh, misalkan perilaku yang tidak Islami, misalkan tidak mengerjakan kewajiban sholat, ya, tidak mengerjakan kewajiban sholat karena mempelajari filsafat. Yang kelima, batasan apa saja? Yang kelima yaitu tidak boleh mengabaikan kewajiban-kewajiban Islam dalam mempelajari filsafat. Ya, ini yang tadi sudah disinggung tentang kewajiban-kewajiban Islam, ya. Batasan apa saja? Yaitu tidak boleh mengabaikan kewajiban-kewajiban Islam dalam mempelajari filsafat. Jangan sampai, ya, kita mempelajari filsafat justru malah kita mengabaikan kewajiban seorang muslim, ya. Itu adalah 5 batasan apa saja yang tidak boleh dilanggar oleh mahasiswa muslim dalam mempelajari filsafat. Kemudian yang berikutnya, poin yang ketiga, ya, mengapa para ulama terdahulu itu sangat keras melarang mempelajari filsafat, ya. Dan di sini juga ada setidaknya 5 alasan para ulama itu sangat keras melarang kita untuk mempelajari filsafat, karena ada beberapa alasan. Yang pertama, karena khawatir akan membawa pada kesesatan dan kekufuran. Ya, karena khawatir akan
membawa pada kesesatan dan kekufuran. Sebagai contoh yang tadi, ya, mempelajari filsafat akan contohnya akan dapat mengabaikan kewajiban sebagai seorang muslim. Nah, ini sangat dikhawatirkan oleh para ulama terdahulu. Kemudian, mengapa para ulama terdahulu sangat keras melarang mempelajari ilmu filsafat? Yang kedua yaitu karena khawatir ya filsafat dapat mempertanyakan kebenaran Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, dengan semakin berpikir kritis tadi dan analitis, sangat dikhawatirkan akan mempertanyakan kebenaran Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, ini yang sangat dikhawatirkan para ulama. Ya, ini akan kembali juga pada khawatiran yang pertama tadi. Nah, akan membawa pada kesesatan dan kekufuran tadi. Kemudian alasan yang ketiga, mengapa sangat keras para ulama melarangnya? Karena dikhawatirkan akan dapat membuat seseorang menjadi tidak percaya pada kebenaran agama. Ya, menjadi keraguan, ya, akan muncul keraguan dalam hatinya tentang kebenaran yang ada dalam agama. Kemudian yang keempat, alasan mengapa sangat melarang para ulama itu untuk mempelajari ilmu filsafat, yaitu dikhawatirkan juga filsafat dapat membawa pada perpecahan dan perselisihan dalam umat Islam. Nah, ini sangat dikhawatirkan, ya, akan membawa pada perpecahan dan perselisihan, ya. Kemudian alasan yang kelima, mengapa para ulama sangat keras melarang mempelajari filsafat, yaitu dikhawatirkan juga ya filsafat dapat membuat seseorang menjadi tidak peduli pada kewajiban-kewajiban Islam, ya, pada kewajiban-kewajiban Islam. Nah, ini sangat dikhawatirkan para ulama terkait karena mempelajari ilmu filsafat. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat banyak kekurangan dan juga kesalahan. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.